Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 28 Oktober 2021. Pagi ini Bang Kumis kedatangan sahabat media Global Tama. Global Media Tama, Bung Alfian, publik Provinsi Banten khususnya di Lebak, nggak asing lagi dengan Bang Fian. Dan pagi ini Bang Kumis akan mencoba ngajak bincang-bincang nih seputar media khususnya di Provinsi Banten dan dalam momentum Pilkades, Bang Fian ya. Siap. Nah, sekarang Pilkades di Provinsi Banten hampir udah selesai semua nih. Dan Lebak baru saja selesai, Pandeglang pun sama. Menurut Kang Fian nih, dari kacamata seorang jurnalis, pelaksanaan Pilkades di Lebak bagaimana, Bung? Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Kumis. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Bang Kumis, dan saya juga kesini kunjungan ke Bang Kumis. Pertama silaturahim, karena Bang Kumis ini sudah sangat booming di Terima kasih. khususnya di Provinsi Banten gitu. Maka dari itu sudah lama sih ingin silaturahmi sungkem ke tempat kediamannya Bang Kumis. Terkait Pilkades di Lebak, alhamdulillah aman, lancar, terkendali. Berkat kerja keras dari TNI dan Polri, bahkan dari pihak yang terkait, begitu pula masyarakat Lebak khususnya sangat memberikan atau namanya membantu kinerja TNI dan Polri. Maka dari itu alhamdulillah Lebak berhasil mensukseskan dalam segi pesta demokrasi Tingkat bawah. Ya, oke. Nah, Bang Fian, tadi dikatakan berhasil itu dari segi keamanan kan terkendali oleh tim gabungan sendiri. Karena Bang Kumis sendiri menayangkan juga di saat Bupati Lebak Ibu Iti dalam apel siaga pada waktu itu. Tapi pertanyaan gini, Bang, keterlibatan warga atau masyarakat Lebak sendiri dalam menentukan hak pilih, menurut Bang Pian, apakah antusiasnya bagaimana itu, Bang? betul Bang Kumis. Warga masyarakat Lebak yang sudah lama sekali sebetulnya menanti-nanti, bukan hanya kandidat calon pilkades calon kades saja, bahkan warganya pun sangat menantikan hari pesta pemilihan pilkades. Nah, alhamdulillah warga di masing-masing wilayah, terutama di desa-desa, sangat mendukung tentang terkaitnya keamanan, ketertiban, agar pilkades di Lebak menjadikan suatu momentum untuk bisa dikatakan contoh terbaik dari kabupaten yang lainnya. Nah, inilah contoh terbaik Bang Pian ya. Karena Bang Kumis pun sebenarnya walaupun bukan tinggal di Lebak, tapi Bang Kumis ini sering juga memantau dalam arti pemberitaan tentang peristiwa demi peristiwa di Lebak. Dan nampaknya satu persoalan yang memang klasik di saat money politik, Bang, ya kan? Karena Bang Kumis sendiri ini sekalian, karena Bang Kumis sendiri menayangkan itu kan satu yang diduga money politik yang ngamburkan uang waktu itu kan, salah satu calon, dan bahkan beberapa TV nasional pun ikut untuk memantau juga tuh. Nah, menurut pandangan Bang Pian sendiri gimana sih, Bang, itu, Bang? Kalau terkait itu Bang Kumis ya, nggak beda halnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Bagaimana orang tua itu memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, kalau memang dilihat
dilihat dari segi kacamata politik itu tidak diperbolehkan. Betul. Tetapi karena sudah menjalin antara anak dengan orang tua yang sifatnya kekeluargaan, maka hal tersebut dikatakan wajar. Ya itu tadi Bang Kumis, orang tua terhadap anak memberikan jajan, terutama untuk kepentingan atau kebutuhan lah anaknya tadi. Saya rasa itu tidak masuk ke kategori money politik seperti itu Bang Kumis. Nah, Bang Pian ini sebenarnya menarik, tapi kami dengan Bang Pian ini tidak membahas masalah hukum apa yang akan diterapkan tentang money politik karena kami hanya sebagai media Bang ya. Betul. Tapi ini hanya pandangan saja. Siap. Secara kasat mata bahwa hal itu sering terjadi. Dan walaupun dikemas dengan berapa kemasan, ada yang infak, ada yang uang kopi, tapi ya menurut Bang Kumis juga entah itu termasuk money politik atau tidak, mungkin ya pihak hukum yang akan mengetahui Bang ya. Siap. Nah, untuk masalah perkembangan pembangunan nih Bang, Siap. ya karena bagaimanapun juga antara Pandeglang dan Lebak itu saling perbatasan kan. Siap. Saudara kita, entah yang tua yang mana, yang muda yang mana ini kan. Siap. Tapi kita bersyukur antar Kabupaten Pandeglang dan Lebak ini dipimpin oleh Sri Kandi yang cantik. Siap. Bang Kumis punya Ibu Irna, Nalita, ya kan? Siap. Dengan sematnya untuk terus terjun dengan ke kampung-kampung, dan nampaknya Ibu Iti pun kami lihat sangat baik sekali untuk masalah komunikasi dengan warganya. Nah, untuk masalah pembangunan sendiri gimana Bung? Perkembangan untuk ke depan nih, untuk pesan para calon Cakades ya, kan sudah terpilih nih, tinggal nunggu istilahnya hanya nunggu pelantikan saja. Pesan untuk mereka, karena ini Pandeglang lagi geger nih, salah satu calon kepala desa yang ikut kontestan incumbent sekarang ditahan polisi Bung gara-gara korupsi dana desa. Pesan untuk para pemenang yang di Lebak. Oke, Bang Kumis, terima kasih. Kalau untuk Lebak, terutama selamat pagi Ibu nomor 1 di Kabupaten Lebak, yang paling cantik dan paling baik, yang sangat perhatian, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan beliau pun juga sangat sekali, terutama terkait segi keamanan, ketertiban. Dari awal pun sudah memberikan suatu momen dan masukan kepada para calon kades dan para pendukungnya untuk tetap bisa menjaga nama baik Kabupaten Lebak. Jadi terkait yang namanya infrastruktur atau pembangunan di wilayah Kabupaten Lebak, itu nomor 1 yang harus direalisasikan sesuai pemerintah pusat memberikan suatu dana anggaran dan anggaran tadi itu untuk betul-betul direalisasikan, karena kesejahteraan masyarakat tadi berawal dari infrastruktur Bang Kumis. ya, betul. Kalau infrastruktur banyak terkendala, maka bagaimana masyarakatnya akan mendapatkan suatu kesejahteraan. Nah, di sini saya berharap untuk para calon kades yang sekarang ini, yang sudah sudah terpilih menjadi kepala desa atas pilihan masyarakatnya masing-masing secara demokrasi, maka apa yang tadi dikatakan Bang Kumis terkait contoh yang di Pandeglang, salah satu desa, jangan sampai terjadi ke kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, karena itu membuat bukan contoh yang baik lah menurut yang lainnya. Saya berharap lebih amanah, lebih transparan, lebih menjalankan tupoksinya selaku kepala desa
yang betul-betul menjadikan suatu percontohan untuk desa-desa yang lain, khususnya di Kabupaten Lebak. Luar Seperti biasa. itu, Bang. Nah, tadi tuh kita harus menjadi contoh khusus untuk para pemenang karena memang sebentar lagi juga kan dilantik. Nah, untuk dalam rangka pencegahan, Bung, karena saya kira satu peristiwa kejahatan, ya kan, khususnya korupsi, itu ya, terjadi karena kita sebagai media juga kadang-kadang lupa untuk menjadikan social control terhadap satu peristiwa demi peristiwa, ya kan? Karena peristiwa itu tidak langsung besar, Bung, sebenarnya. Siap. Kalau kita amati di beberapa daerah, Siap. khususnya korupsi itu dari hal yang kecil dulu. Nah, karena keasikan mereka akhirnya lupa besar gitu kan. Ibarat kita sebenarnya minum air laut itu kalau kita lagi haus. Semakin kita minum semakin banyak itu semakin berbahaya, semakin haus. Itulah korupsi sebenarnya. Dan peran media nih, khususnya kami tidak bicara media yang lain ya, khususnya secara pribadi Bang Fian, untuk pencegahan sosial kontrol sebagai jurnalis terhadap kepala desa nanti, apa nanti akan dilakukan, Bang? Siap. Terima kasih, Bang Mis. Untuk kepala desa yang terpilih untuk kedepannya setelah pelantikan, selamat atas terpilihnya semua kepala desa se-Kabupaten Lebak atas pilihan masyarakat, hati nurani masyarakat Kabupaten Lebak. Ketika menjalankan tupoksi selaku kepala desa yang menjadikan suatu banyak sekali terjadi di desa-desa yang lain, di wilayah yang lain, kami selaku media yang tupoksinya kontrol sosial hanya dapat memantau, memberikan masukan dan memberikan saran apabila narasumber tersebut, Bang Kumis, dapat menerimanya masukan-masukan kami. Kami juga tidak berharap kepala desa ditemukan menggunakan dana desa sembarangan. Ya, itu intinya ya. Begitu. Jadi harus ada perhitungan mana yang harus diprioritaskan. Diprioritaskan. Itu yang pokok utama. Karena kepentingan masyarakat itu nomor satu, apalagi kesejahteraan masyarakat terkait infrastruktur, ekonomi, seperti itu, Bang Kumis. Jadi kepala desa harus betul-betul menjalankan tupoksinya tadi secara disiplin, sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah memang sudah ada penetapannya kan? Ada penetapannya. Tinggal kita sebagai kepala desa itu menerapkan dari satu ke satu, A ke A. Jadi nggak sulit, Bang Kumis. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bang Fian. Sama-sama, Bang kunjungannya di studio Bang Kumis di pagi ini. Siap. Dan inilah bincang-bincang santai di pagi hari. Siap. Bersama sahabat media Tama. Global Media Tama, Bung Alfian. Dan nanti semoga teman-teman media juga bisa ikut serta dalam acara bincang-bincang santai di studio Bang Kumis. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Bang Fian. Siap. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.